Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh lagi ketemu dalam program Calvary Ministry. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang istri Lot. Saya beri tema firman Tuhan pada saat ini adalah ingatlah akan istri Lot. Untuk itu kita baca Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 28 sampai 32. Berkata begini, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Kita tahu bahwa sekarang ini kita hidup di akhir daripada akhir zaman. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan segera datang. Dan Alkitab katakan tadi bahwa seperti di zaman Lot, demikian juga dengan sekarang ini. Di mana ayat 32 katakan tadi bahwa ingatlah akan istri Lot. Artinya, di saat sekarang ini yang kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang segera datang kembali untuk kedua kalinya, kita diingatkan melalui Lukas 17 ayat 32 mengatakan, ingatlah akan istri Lot. Kalau kita pelajari lebih dalam lagi, bahwa firman Tuhan katakan bahwa istri Lot ini peristiwanya terjadi ketika Allah memusnahkan Sodom dan Gomora karena dosa yang bertambah-tambah. Jadi ketika Allah memusnahkan Sodom dan Gomora, di sanalah terjadi ayat yang dikatakan, ingatlah akan istri Lot. Untuk itu kita harus mundur jauh ke kitab Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18, ayatnya yang ke-20 berkata begini. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Jadi di mata Tuhan, dosa Sodom dan Gomora ini sangat berat. Kalau ditimbang tidak mampu lagi untuk menampung. Nah, dari keadaan yang berat ini, terjadilah dialog antara Abraham dan Allah melalui doa syafaatnya dari Abraham. Abraham bilang, Tuhan, masakan engkau akan membinasakan orang-orang benar bersama dengan dosa Sodom dan Gomora? Bagaimana kalau masih ada 50 orang benar di kota Sodom dan Gomora? Tuhan bilang, tidak akan saya binasakan. Kalau 45, tidak akan saya binasakan. Kalau 40, tidak akan saya binasakan. Turun lagi. Kalau 30, tidak akan saya binasakan. Tawar-menawar sampai dari 30 turun jadi 20. Sampai akhirnya, bagaimana kalau ada 10 orang benar di
Sodom dan Gomora? Apakah engkau akan memusnahkannya? Tuhan katakan, tidak. Dan memang fakta menunjukkan bahwa ketika Allah memusnahkan dosa Sodom dan Gomora, saat itu jumlah orang-orang yang benar tidak mencapai 10. Kita tahu di sana hanya ada Lot, istrinya, dan kedua anak perempuannya. Jadi karena itu Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora. Di pasal 19 ayat 24 dan 25 dikatakan begini. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, ayat 25, dan ditunggang balikkannya lah kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah, ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Istri Lot menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Inilah yang dikatakan oleh ayat pokok kita di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 32 tadi yang mengatakan, ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Yang mana? Yaitu istri Lot yang menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Nah, ayat Injil Lukas pasal 17 ayat 32 ini yang mengatakan ingatlah akan istri Lot, ini ayatnya sangat pendek. Tetapi walaupun ayat ini sangat pendek, dia memiliki suatu pesan di akhir zaman ini, suatu pesan yang sangat jelas dan tegas. Ingatlah akan istri Lot. Nah, muncul ayat ini yang memperingatkan kita bahwa ingatlah akan istri Lot ini, itu disampaikan oleh Tuhan Yesus atas pertanyaan orang-orang Farisi tentang kerajaan Allah. Dan dia juga menjelaskan kepada murid-muridnya tentang kedatangan Yesus kedua kali. Nah, melalui ayat ini, kalau kita pelajari, kita kembali lagi ke Injil Lukas pasal 17 tadi, kita pelajari lebih mendalam lagi, maka kita akan menemukan 3 hal yang dapat kita tarik suatu pelajaran ketika kita mengingat akan istri Lot. Ada 3 hal yang dapat kita tarik pelajaran dari peristiwa di mana istri Lot menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Ketiga hal tersebut saya sampaikan di sini. Pertama yaitu ketika kita mengingat istri Lot. Ketika kita mengingat istri Lot, ada sebuah prinsip Alkitabiah yang sangat penting untuk kita perhatikan. Terutama di akhir dari akhir zaman ini. Yaitu apa? Yaitu istri Lot binasa. Istri Lot menjadi tiang garam, dia binasa. Sekalipun suaminya adalah seorang yang benar. Artinya bahwa suami istri masing-masing harus bertanggung jawab atas keselamatannya sendiri. Jadi tidak saling tergantung seorang dengan yang lain. Dan untuk itu, saya ajak kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2, ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Berkata begini. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian dia memusnahkan dan menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ayat 7.
tetapi ia menyelamatkan Lot, orang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Saya garis bawahi di ayat 7 ini katakan, tetapi ia, yaitu Tuhan, menyelamatkan Lot, orang benar itu. Jadi di mata Tuhan, Lot adalah orang yang benar. Nah, karena dia benar, maka dia memperoleh keselamatan dari Tuhan. Tetapi istri Lot, yang tadi katakan di ayat 26 pasal 19 kitab Kejadian, dikatakan istri Lot mengikuti suaminya Lot. Tetapi dia menoleh ke belakang, maka ia menjadi tiang garam. Lot diselamatkan karena dia orang benar. Tetapi istrinya jadi tiang garam. Ini berbicara tentang keselamatan itu ditanggung pribadi lepas pribadi. Suami tidak menanggung keselamatan istri. Orang tua tidak menanggung keselamatan anak. Dan sebaliknya. Kalau kita perhatikan di dalam Ulangan pasal 24, Ulangan 24 ayat 16 berkata begini. 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Garis bawahi, karena dosanya sendiri. Ini artinya bahwa tanggung jawab kehidupan kita terhadap suatu keselamatan yang dari Tuhan itu adalah tanggung jawab masing-masing pribadi. Yang di sini dikatakan setiap orang harus dihukum mati, artinya dibinasakan karena dosanya sendiri. Suami tidak menanggung dosa istri, sebaliknya istri tidak menanggung dosa suami, begitu juga orang tua tidak menanggung dosa anak, dan anak tidak menanggung dosa orang tua. Sama dengan di dalam 2 raja-raja. Ketika bangsa Israel sudah memiliki raja, keluar firman ini. 2 Raja-Raja pasal 14, sama dengan ayat yang tadi, 14 ayatnya yang ke-6. 2 Raja 14 ayat 16. Ya. Di zaman Yoas bin Joas ayat 6. Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang ditulis oleh kitab Taurat Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah. Ini perintah Tuhan. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ini perintah yang Allah sampaikan di kitab Ulangan tadi. Sama dengan di 2 Raja-Raja 14 ini. Jadi dari sini kita ketemu satu prinsip. Ketika kita mengingat tentang istri Lot yang menjadi tiang garam, maka kita dapat mengambil satu prinsip bahwa keselamatan itu adalah bersifat pribadi. Oleh karena itu kita anak-anak Tuhan yang hidup di daripada akhir zaman ini, kita harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan dan ditanggung sendiri-sendiri. Masing-masing akan menanggung keselamatan itu sendiri. Oleh karena itu, biarlah kita pegang prinsip dari firman Tuhan ini. Suatu prinsip yang alkitabiah. Bahwa ketika kita mengingat istri Lot menjadi tiang garam, kita ingat bahwa keselamatan itu ditanggung pribadi lepas pribadi. Haleluya, puji Tuhan. Itu hal pertama yang dapat kita pelajari dari Injil Lukas pasal 17 ayat 32 tentang ingatlah akan istri Lot. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari di sini adalah
Hal kedua, ketika kita mengingat istri Lot, ada hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, yaitu janganlah meremehkan firman Allah. Janganlah meremehkan firman Allah. Mari kita buka dalam Kejadian pasal 19. Kejadian 19 ayatnya yang ke-17 berkata begini. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah jiwamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Supaya jangan mati lenyap, maka engkau harus lari menuju ke pegunungan, menuju ke gunung batu, yaitu Yesus Kristus. Jangan menoleh ke belakang dan janganlah berhenti di mana saja di Sungai Yordan itu. Ini adalah perintah perintah Tuhan supaya Lot, istrinya, kedua anak perempuan itu melakukannya. Ada peringatan untuk supaya tidak binasa, kita harus mengikuti firman Tuhan. Supaya tidak binasa atau tetap memiliki kehidupan, kita harus taat kepada firman Tuhan. Tetapi dari peristiwa yang menyuruh kita ingatlah akan istri Lot itu, kita melihat fakta bahwa ternyata walaupun sudah diperingatkan oleh malaikat Tuhan, sudah ada firman yang dikeluarkan oleh Tuhan melalui malaikatnya, supaya jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti, tapi larilah ke pegunungan. Sudah ada peringatan, tetapi tidak ditaati oleh istri Lot. Tidak ditaati oleh istri Lot. Sehingga dia menoleh ke belakang. Di dalam kata menoleh ke belakang ini, seakan-akan kadar menoleh itu karena, dia itu ingin tahu apa sih yang terjadi, atau melihat apa sih yang kok ribut-ribut. Bukan seperti itu. Kata menoleh di dalam ayat ini, yaitu adalah punya pengertian. Suatu pengertian bahwa Lot, istri Lot ini memiliki hati yang terikat dengan Sodom dan Gomora. Artinya hati daripada istri Lot ini terikat kepada dosa-dosa dunia. Kemudian terikat kepada harta kekayaannya yang ada di Sodom yang sedang dibakar oleh Tuhan. Terikatnya inilah yang menyebabkan istri Lot menoleh ke belakang dan dia tidak taat kepada firman Tuhan, alias dia meremehkan firman Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 24, Matius 24, ini pasal 24 ini adalah pasal tentang khotbah tentang akhir zaman. Pasal 24 ayat 42 berkata begini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena itu berjaga-jagalah, karena kita tidak tahu kapan saatnya Yesus datang kembali. Nah, berjaga-jaga di sini itu kalau kita pelajari kata ini, itu dalam bahasa Yunani adalah Gregoreo, yang artinya berjaga-jaganya ini bukan hanya berjaga-jaga biasa, tetapi suatu keadaan di mana kita siap sedia secara terus-menerus. Siap sedia secara terus-menerus menanti kedatangan Yesus kedua kali.
Nah, berjaga-jaga di sini itu adalah suatu kesiapan kita untuk menantikan Yesus segera datang kembali. Dan di dalam Injil Yohanes pasal 14, Injil Yohanes pasal 14 ayat 3, dikatakan begini. Setelah kita tahu arti berjaga-jaga, ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ, artinya Allah ke rumah Bapa, dan telah menyediakan tempat bagimu, bagi kita anak-anak Tuhan yang menanti-nantikan kedatangan Yesus, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat itu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa dia naik ke surga. Pada waktu dia naik ke surga, 500 pasang mata menyaksikan Yesus naik ke surga. Dan Yesus katakan, malaikat katakan, dia akan datang kembali seperti dia naik ke surga. Nah, dia naik ke surga, Yesus ada di surga, menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa di sana. Supaya di mana Yesus berada, kita juga berada. Ini janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada kita, supaya kita akan hidup bersama dengan Yesus di surga. Ini suatu pengharapan orang yang percaya kepada Yesus. Kita hidup percaya kepada Yesus itu bukan hanya supaya kita jadi orang Kristen, bukan itu. Tetapi supaya kita punya pengharapan satu kali kelak kita hidup bersama dengan Yesus di surga kekal selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi janji Tuhan ini bahwa dia pergi menyediakan tempat buat kita, dia akan datang kembali. Sejak 2000 tahun yang lalu, orang-orang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Sehingga ada orang yang menyaksikan tentang kedatangan Yesus kedua kali ini. Di dalam 2 Petrus pasal 3 dikatakan begini. Ayatnya yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi, Yesus sudah berjanji dia akan segera datang kembali untuk menjemput kita. Naik ke surga, hidup bersama dengan dia di surga. Tetapi ada orang-orang yang gak sabar, sehingga mereka itu meragukan tentang janjinya Tuhan ini. Tetapi Tuhan bilang, aku belum datang, masih di sini katakan, sekalipun ada orang tetapi ia sabar. Kenapa? Supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Artinya Yesus belum datang kembali itu karena dia berikan kesempatan kepada kita umat manusia yang masih hidup dalam kefasikan untuk segera percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Melalui firman Tuhan yang seperti ini, kita diingatkan kembali ada Juru Selamat, yaitu Yesus yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa, bisa sampai kepada surga, kalau tidak melalui Yesus. Ini adalah janji Tuhan dan pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Nah, kesempatan ini diberikan kepada kita semua, supaya mari kita berbalik, tinggalkan dunia, dan percaya hanya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau engkau percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka engkau selamat. Ini firman Tuhan. Oleh karena itu, dari sini kita kembali lagi ke istri Lot, bahwa istri Lot itu sudah diperingatkan oleh Tuhan melalui malaikat Tuhan. Tetapi kenyataannya istri Lot tidak taat kepada firman Tuhan itu. Alias istri Lot meremehkan firman Tuhan. Jadi kita janganlah meremehkan firman Tuhan. Amsal 13 ayat 13 berkata begini. Amsal 13 ayat 13.
siapa meremehkan firman Tuhan, ia akan menanggung akibatnya. Siapa yang meremehkan firman Tuhan, dia akan menanggung. Dia akan mendapat akibatnya dari meremehkan firman Tuhan. Apa akibatnya? Istri Lot menerima akibatnya. Dia menjadi tiang garam. Begitu juga kepada kita. Kalau kita ingat tentang istri Lot, kita juga ingat, mari jangan remehkan firman Tuhan. Sudah banyak firman Tuhan yang sering ditaburkan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh anak-anak Tuhan. Mari kita pelajari dan kita imani firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Dia mampu menghidupkan kita sehingga membawa kita kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan. Itulah poin yang kedua. Janganlah meremehkan firman Tuhan. Poin yang ketiga. Yang ketiga, ketika kita mengingat istri Lot, ada hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Apa itu? Yaitu, janganlah mengasihi dunia dengan segala isinya. Janganlah mengasihi dunia dengan segala isinya. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 dikatakan begini. Ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Orang yang mengasihi, jadi janganlah kamu mengasihi dunia dan segala yang ada di dalam. Mengasihi dunia. Apabila ada seseorang mengasihi dunia dan segala apa yang ada di dalamnya, yaitu harta, kekayaan, uang, materi, dan sebagainya, maka ayat ini katakan, maka kasih akan Bapa, kasih kita kepada Bapa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada di dalam orang itu. Ya, sangat jelas ayat ini. Kalau kita mengasihi dunia dengan segala isinya, harta, kekayaan, dan uangnya, maka kita pasti tidak mengasihi Tuhan. Sebaliknya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti tidak akan mengasihi dunia. Nah, istri Lot ini, kalau kita lihat, kenapa dia menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam? Karena hatinya mengasihi dunia dan segala isinya. Dia punya harta, kekayaan, keuangan yang ada di Sodom dan Gomora itu. Dimusnahkan oleh itu. Hatinya terikat ke harta itu. Oleh karena itu Tuhan ingatkan kepada kita. Jadi di dalam Kejadian 19 ayat 26 dikatakan istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Di sini dia menjadi tiang garam karena apa? Karena dia menoleh. Tadi saya sudah jelaskan tentang kata menoleh. Kalau menoleh ke belakang itu artinya dia terikat dengan harta, kekayaan, dan uang di Sodom dan Gomora. Hati yang terikat dengan harta, kekayaan, dan uang itu yang ada di dalamnya. Makanya Tuhan ingatkan kepada kita melalui firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan, kejahatan itu adalah ciri dari orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan uang, tapi cinta uang. Hati di hatinya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka cita. Jadi cinta uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Akar itu artinya segala yang menyebabkan kejahatan adalah cinta uang.
Saya tidak akan uraikan lebih mendalam lagi karena orang akan berargumentasi, wah itu kan butuh dan sebagainya. Betul, kita memang hidup perlu untuk membangun gereja, untuk hidup sehari-hari supaya kita sehat dan dapat melayani Tuhan. Kita butuh uang. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa jangan cinta uang. Cintanya itu yang harus kita hindarkan. Karena itu adalah akar dari kejahatan. Bersumber dari sanalah kejahatan itu muncul. Lalu, ayat yang bagian, sebab orang memburu uang itu kan dia cinta kepada uang itu, maka dia memburu dengan segala macam usaha. Harusnya dia memprioritaskan Tuhan dalam aktivitasnya, harus berdoa, harus bersekutu dengan Tuhan. Dia tinggalkan semua itu karena hatinya memburu uang tersebut. Karena dia cinta, terikat hatinya kepada uang tersebut. Dan itulah yang diperingatkan oleh Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan kembali bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dan karena kita cinta uang, itu kita dapat digeserkan dari iman kita kepada Yesus. Dari iman yang tadinya kita kokoh, kita sangat mengasihi Tuhan, bahkan kita mempunyai kasih mula-mula hanya kepada Yesus. Tetapi karena cinta uang, digeserkan perlahan-lahan. Sehingga walaupun orang tersebut aktif dalam pelayanan, mungkin dia seorang hamba Tuhan, tetapi karena dia sudah berhasil, segala sesuatu ada, hidup nyaman, tidak lagi menyangkal diri dan pikul salib, maka masuklah dia di dalam kategori ayat ini yang diperingatkan. Hati-hati, jangan cinta uang. Karena cinta uang itu adalah akar segala kejahatan. Dan ini harus kita selalu minta tolong. Roh Kudus, tolong saya, mampukan saya, supaya apa yang nyata itu ada di dalam hati kita. Bahwa kita mengasihi Tuhan, bukan mengasihi dunia. Haleluya, puji Tuhan. Jadi dari sanalah Tuhan mau supaya kita jangan mengasihi dunia seperti istri Lot, sehingga dia menjadi tiang garam. Tetapi mari kita mengasihi Tuhan dengan segala-galanya. Di dalam Injil Matius pasal 22. Matius 22 ayat yang ke-37 dan 38 berkata begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi, segenap hati, yaitu roh kita, segenap jiwa, yaitu akal, pikiran, dan perasaan, dan dengan segala akal budimu, kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Artinya yang paling utama, yang Tuhan mau lihat adalah apakah hati kita itu betul-betul mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya Bapa segala orang beriman, yaitu Abraham, itu diuji hatinya. Apakah betul hatinya itu betul-betul mengasihi Tuhan atau mengasihi anaknya Ishak yang diperoleh dengan begitu sabar menantinya. Tetapi terbukti dia berani rela korbankan anaknya Ishak karena dia mengasihi full heart dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi Tuhan mau kita memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sehingga pertanyaan kita, ketika kita diingatkan melalui Injil Lukas pasal 17 ayat 32 ini yang berkata, ingatlah akan istri Lot yang menjadi tiang garam itu, maka ada 3 hal yang muncul, yang kita pelajari, yang harus kita ambil pelajaran dari ingatlah akan istri Lot. 1, bahwa keselamatan itu adalah tanggung jawab masing-masing individu, tanggung jawab pribadi. 2, jangan remehkan firman Tuhan. Tetapi mari kita hargai firman Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan dan hidup dengan hati yang tulus ikhlas hanya kepada Tuhan. Dan yang 3, janganlah mengasihi dunia dengan segala isinya. Jangan cinta uang, jangan cinta harta, jangan cinta dunia. Tetapi cintalah, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu. Karena itulah yang terutama,
yang Tuhan cari di dalam hati kita. Terpujilah nama Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini, ketika kita mengerti dan kita melakukan firman Tuhan ini, pasti kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.